Cerita tentang kapal hantu kini sudah menjadi urban legend bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Siak. Sungai terdalam di Indonesia ini memang menyimpan segudang misteri, mulai dari puaka buaya putih, tempat orang bunuh diri, hingga cerita tentang kapal hantu yang sejak dulu tidak pernah luput menjadi penghias pengantar tidur. Orang-orang yang berdomisili di Riau, khususnya di bantaran Sungai Siak, sangat paham dengan legenda yang satu ini. Ada yang menganggap bahwa itu mitos belaka. Namun, beberapa kisah yang dialami oleh orang-orang tertentu juga menjadi bukti bahwa mitos ini benar-benar ada. Percaya atau tidak, semuanya kembali pada keyakinan masing-masing. Namaku Abi. Aku pernah mendengar cerita tentang kapal hantu di Sungai Siak ini dari seorang pedagang di Selat Panjang. Sebut saja namanya Pak Itam. Ketika itu, sekitar tahun 2011, aku melakukan penelitian tentang produksi tepung sagu di kota Selat Panjang. Setelah proses pengambilan data dan wawancara selesai, aku pun bersiap untuk kembali ke Pekanbaru. Karena uang sudah menipis, aku terpaksa pulang naik kapal Jelatik, sebuah kapal kayu kelas ekonomi. Selain ongkos yang murah, kapal ini bisa mengangkut barang dalam jumlah banyak, karena memang ukurannya jauh lebih besar daripada kapal feri. Para penumpang hanya menyewa sepetak kabin di dalam kapal dengan harga yang sudah ditentukan. Di dalam kapal ini juga ada pedagang yang standby 24 jam. Jadi, para penumpang bisa memesan makanan sepuasnya untuk melepas kejenuhan. Aku berangkat dari Selat Panjang sekitar pukul 4 sore. Diperkirakan akan sampai ke Pekanbaru sekitar pukul 6 atau pukul 7 pagi esok. Artinya, perjalanan ini akan aku tempuh semalam suntuk. Kapal Jelatik yang kutumpangi berlayar membelah malam yang dihiasi remang-remang cahaya bulan purnama di kala itu. Saat kapal ini bergerak pada sore hari tadi, aku sudah merebahkan tubuh di dalam petak kabin yang aku sewa untuk melepas lelah sesaat. Tak terasa aku tertidur cukup pulas. Saat terbangun, hari sudah sangat gelap. Di dalam kabin hanya ada 4 lampu pijar. Cahayanya remang-remang, namun aku masih bisa melihat dengan jelas aktivitas para penumpang lain di dalam kapal ini. Aku terbangun dari tidurku sekitar pukul 10 malam. Rasa suntuk mulai mendera lantaran memang tidak ada yang bisa aku lakukan di malam itu. Untuk mengurangi rasa suntuk, aku beranjak keluar kabin menuju ke haluan kapal. Di sini juga ada beberapa penumpang lain yang larut dalam perbincangan mereka masing-masing. Aku duduk agak ke arah depan, lebih dekat dengan haluan kapal, ditemani secangkir kopi dan rokok yang aku beli dari pedagang di kapal itu. Sepanjang perjalanan, angin malam tentunya berhembus tak henti-henti, sesekali membuat bulu kudukku berdiri. Di tengah kesendirianku itulah datang seorang pria parubaya menghampiriku dengan maksud untuk meminjam korek api. Suasana pun menjadi cair seketika setelah kami saling berkenalan satu sama lain. Pria parubaya ini memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Itam. Begitu biasa dia dipanggil. Aku cukup puas dengan jawaban Pak Itam atas pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan kepadanya, terutama tentang kota kecil bernama Selat Panjang itu. Sejurus, perbincangan kami memang tidak ada mengarah pada hal-hal yang berbau mistis. Sampai pada akhirnya, keluar ucapan dari Pak Itam yang membuat bulu kuduku berdiri. Pak Itam meminta sebelum pukul 1:15 perbincangan kami di haluan kapal sudah harus dihentikan. Sebab orang-orang yang biasa melakukan perjalanan lewat laut dari Selat Panjang ke Pekanbaru mempercayai pada waktu itu adalah jadwal kapal hantu melintas.
Aku pun semakin penasaran dibuatnya. Mulailah aku mencerca Pak Itam dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak masuk akal, yang sedari tadi bermain di kepalaku. Pak Itam tidak bisa memberikan keterangan secara rinci tentang kapal hantu, sebab ada banyak model cerita yang beredar tentang sosok kapal gaib itu. Namun, dia pernah punya pengalaman saat melihat langsung sebuah kapal berlayar tanpa ada manusianya menyusuri Sungai Siak. Beberapa orang yang dia tanya tentang penampakan itu meyakini bahwa apa yang dilihat oleh Pak Itam adalah kapal hantu. Ketika itu sekitar tahun 2004. Setelah selesai berbelanja di pasar Sukaramai di Pekanbaru, ternyata barang yang dibawa Pak Itam cukup banyak. Akhirnya dia menumpang kapal jelatik untuk balik ke Selat Panjang. Kapal jelatik yang ditumpanginya sempat mengalami masalah saat sekitar setengah jam bertolak dari pelabuhan Sungai Duku. Hingga mesin baru menyala sekitar pukul 8 malam. Perjalanan pulang pun akhirnya kembali mereka lanjutkan. Ketika itu Riau tengah dirundung kabut asap yang cukup tebal, terutama di wilayah laut, sehingga nakoda kapal harus ekstra hati-hati mengendalikan kapal, sebab ada banyak kejadian tabrakan di laut karena masalah jarak pandang. Malam itu Pak Itam keluar dari kabin, lalu naik ke atas atap untuk sekedar duduk santai menikmati suasana malam. Sebelum itu, dia mengambil secangkir kopi dan rokok ke pedagang yang berjualan di kapal itu. Dengan ditemani kopi dan rokok, Pak Itam pun duduk santai menikmati malam, menatap jauh ke arah laut. Kebetulan malam itu bulan purnama, namun jarak pandang tetap terbatas karena terhalang oleh kabut asap. Meski demikian, setiap benda-benda yang mengapung di atas air tetap bisa dilihat walau hanya berbentuk siluet hitam di bawah pancaran cahaya bulan. Kapal jelatik yang dia tumpangi saat itu masih menelusuri Sungai Siak, mengarah ke Selat Panjang. Di tengah lamunan itu, Pak Itam tiba-tiba mendapati benda hitam dari arah haluan kapal. Sepintas benda itu terlihat seperti ujung korek api, terombang-ambing. Semakin lama jarak mereka semakin dekat. Karena arah mereka yang saling berlawanan, saat berselisih jalan, Pak Itam antara percaya dan tidak percaya. Ternyata benda yang dia amati sedari tadi adalah sebuah kapal. Pada jarak sekitar 100 meter, Pak Itam melihat dengan jelas bahwa kapal itu tidak seperti kebanyakan kapal pada umumnya. Bentuknya memang sedikit lebih kecil dari kapal jelatik yang dia tumpangi, lebih ramping dan panjang. Moncong kapal bentuknya seperti kepala naga. Lalu pada leher naga itu terikat tali yang dihubungkan ke sebuah tiang kayu besar pada bagian depan kapal itu. Lalu pada bagian atas tiang tersebut tergulung seperti kain layar yang sudah usang, warnanya putih kusam dan kotor. Tiang yang sama namun lebih pendek, lengkap dengan kain layar yang juga tergulung, terdapat pada bagian buritan kapal. Di bagian tengah kapal itu ada seperti kabin yang biasa dipakai tempat nakhoda mengendalikan kemudi. Sepintas kapal ini seperti perahu layar di zaman dahulu. Namun anehnya, kapal itu terus bergerak tanpa ada terlihat seorang pun di dalamnya, alias kapal itu bergerak sendiri. Pak Itam ketika itu berpikir apakah mungkin apa yang dia lihat itu adalah bentuk nyata dari kapal hantu di Sungai Siak yang selama ini banyak diceritakan orang. Setelah kapal mereka saling melewati, pada bagian belakang kapal Pak Itam melihat ada bendera merah bergambar tengkorak. Anehnya, tidak ada rasa takut yang mendera ketika itu. Yang ada justru rasa penasaran, ingin mengetahui lebih dalam kapal jenis apa yang baru saja dia lihat.
Untuk memenuhi rasa penasarannya, Pak Itam pun turun dari atap ke bagian belakang kapal yang dia tumpangi. Seketika itu pula tercium bau dupa yang menyengat. Dari arah belakang, Pak Itam terus mengamati kapal itu. Masih sama, tidak terlihat ada manusia di dalamnya. Kapal itu hanya bergerak sendiri tanpa ada yang mengemudikan. Semakin lama, kapal aneh itu semakin jauh dan perlahan hilang di balik kabut asap. Pak Itam kemudian beranjak ke dalam kabin bagian depan dengan maksud untuk menanyakan apa yang sudah dia lihat kepada nakhoda kapal jelatik. Namun ternyata, si nakhoda tidak melihat penampakan itu. Karena memang tidak menemukan jawaban apapun, Pak Itam lalu beranjak ke kabin yang ia sewa. Ternyata, seorang penumpang yang menyewa kabin di sebelahnya juga melihat penampakan kapal yang dilihat oleh Pak Itam. Menurut cerita Pak Itam, penumpang itu adalah seorang pria tua yang usianya sekitar 60 tahunan. Pria tua itu juga tahu kalau Pak Itam baru saja ditampaki oleh kapal hantu, sehingga membuatnya begitu gelisah pada malam itu. Dari pria tua inilah Pak Itam dapat melepas sedikit rasa penasarannya. Pak tua itu bercerita bahwa kapal hantu akan menampakkan diri dengan wujud yang berbeda-beda. Ada yang berjenis seperti kapal zaman dulu. Ada juga yang melihat bentuknya seperti kebanyakan kapal motor yang ada saat ini. Pada zaman dahulu ada banyak peristiwa yang terjadi di Sungai Siak, mulai dari pertempuran laut antar kerajaan setempat dengan penjajah Belanda. Ada juga insiden kecelakaan hingga perampokan yang sampai menghilangkan banyak nyawa. Maka tidak menutup kemungkinan beberapa dari sekian banyak arwah-arwah manusia yang meninggal di sungai itu menjadi abadi dan menjadi penghuni di Sungai Siak. Pak tua itu berkata bahwa penampakan kapal hantu adalah representasi dari apa yang terjadi di masa lalu. Misalnya, penampakan kapal seperti perahu layar zaman dulu, menandakan bahwa seperti itulah kapal yang dulunya pernah berlayar di sungai ini. Lalu, ada juga penampakan kapal yang hangus, menandakan bahwa dulunya pernah terjadi insiden kebakaran hingga menewaskan manusia. Pak tua itu juga bercerita bahwa di Sungai Siak tidak hanya dikenal dengan penampakan kapal hantu, tapi warga percaya bahwa sungai ini dihuni oleh siluman buaya putih dan siluman-siluman lainnya. Termasuk menjadi tempat paling favorit untuk bunuh diri. Mitos ini juga sudah melekat dan menjadi identitas sendiri bagi sungai terdalam di Indonesia ini. Banyak yang beredar cerita pengendara motor atau mobil saat mereka melintas melewati jembatan Siak 1 pada tengah malam. Sering diperlihatkan sosok seorang wanita yang berdiri di pinggiran jembatan lalu melompat ke dalam sungai seolah-olah adegan bunuh diri. Sebagian orang kadang berhenti dan mencoba menolong wanita itu. Namun di sungai tersebut tidak ada apa-apa, bahkan airnya saja tidak bergerak sedikit pun. Ada juga yang mengatakan bahwa di sungai ini dijaga oleh makhluk halus yang suka menarik korbannya ke dalam sungai hingga tewas. Kemudian mayatnya akan naik ke permukaan setelah beberapa hari. Namun pada realitasnya memang ada banyak sekali kasus penemuan mayat di Sungai Siak. Baik itu mayat manusia dari kasus pembunuhan, dari kasus bunuh diri, mayat bayi-bayi yang dibuang, hingga mayat orang-orang yang meninggal akibat terseret arus.